Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Trasa Agustian. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tentang tutorial penggunaan rumus fungsi if dan fungsi string di Microsoft Excel. Dimana fungsi if dan fungsi string ini nanti akan kita kombinasikan dalam satu rumus untuk menghasilkan data yang kita inginkan. Nah, fungsi string yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saya beri contoh yaitu fungsi left dan fungsi mid. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat tentang apa itu fungsi left, manfaat fungsi left dan fungsi mid. Baik, untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan video tutorialnya setelah tayangan berikut ini. Nah, baik teman-teman, ini adalah contoh sebuah tabel yang nanti akan kita coba isi kolom-kolom yang masih kosongnya menggunakan penggabungan fungsi if dan fungsi string. Seperti yang tadi saya jelaskan di awal bahwa fungsi string yang akan kita gunakan di sini adalah dua buah fungsi aja, yaitu fungsi left dan fungsi mid. Mudah-mudahan apabila teman-teman bisa memahami penggabungan fungsi if dengan kedua fungsi string ini, insya Allah fungsi-fungsi yang lainnya pun tidak akan mengalami kesulitan. Baik, nah di sini terdiri dari kolom apa aja? Di antaranya ada NIM, nomor induk mahasiswa dengan NIM-nya seperti ini, dimana NIM ini mengandung makna, tidak hanya sebatas angka-angka saja. Terus nama mahasiswa, fakultas, program studi, tahun masuk, dan jenjang studi. Tugas kita adalah mengisikan keempat kolom yang masih kosong ini dengan ketentuan yang ada di NIM ini. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa ketentuannya. Nah, di sini disebutkan ketentuannya di mana semua data ini diisi berdasarkan NIM dari nomor induk mahasiswa itu sendiri. Nah, kode dari NIM itu mengandung beberapa digit di mana masing-masing digit mempunyai arti untuk kebutuhan pengisian rumus-rumus di kolom fakultas, program studi, tahun masuk, dan jenjang studi. Yang pertama kita lihat, nah di sini untuk mengisi fakultas, di mana fakultas mempunyai kode fakultas yang diambil dari NIM sebelah kiri, 2 digit dari sebelah kiri. Nah, dalam hal ini disebutkan bahwa untuk yang 2 digit dari sebelah kiri yang kodenya 70, maka dia fakultas teknik. Jika NIM-nya itu 2 digitnya kodenya 71, ya ini ya. Nah, berarti fakultasnya fakultas ekonomi. Nah, itu untuk mengisi kolom fakultas. Nah, sementara untuk mengisi program studi, ketentuannya diambil 2 digit dari digit ketiga. Nah, diambil 2 digit dari digit ketiga. Nah, digit ketiga itu dari mana? Dari sebelah kiri ini 1, 2, 3. Nah, tepatnya dimulai dari angka 2 ini. Diambil sebanyak 2 digit. Nah, 2 digit berarti 26 ini ya. 26 terus 27. Dimana ketentuannya jika 2 digit tersebut angkanya 26 kodenya, maka dia program studinya teknik informatika. Nah, jika 2 digit tersebut 27 kodenya, berarti dia jurusan atau program studi ekonomi bisnis. Nah, begitu juga yang tahun masuk. Nah, di mana tahun masuk diambil 4 digit dari digit kelima. Kita hitung dari digit kelima 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dimulai dari sini. Diambil sebanyak berapa digit? Diambil sebanyak 4 digit. Berarti ini 2019 ya. Nah, untuk menentukan bahwa mahasiswa tersebut masuknya tahun berapa. Dan yang terakhir jenjang studi. Nah, jenjang studi itu diambil 1 digit dari digit ke-9. Nah, hitung dari sebelah kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini ya. Nah, ini 1 digit dari digit ke-9, di mana ketentuannya jika kodenya 3 berarti diploma 3. Jika kodenya 5 berarti mahasiswa tersebut jenjang studinya adalah sarjana. Baik,
Untuk lebih jelasnya kita langsung praktekkan saja penggabungan fungsi if dengan fungsi string di kolom-kolom yang akan kita isi. Mudah-mudahan penulisan fungsi if di Excel masih ingat di video-video tutorial sebelumnya. Oke, kita langsung aja tempatkan kursornya di sini ya, pointernya. Setelah itu ketikkan sama dengan. Seperti biasa, penulisan formula di Excel harus selalu diawali dengan sama dengan if ya, jika. Nah, jika apa? 70 kan. Nah, untuk mengambil kode 70 itu kita gunakan fungsi left. If left. Nah, left apa nih? Berada di sel apa? Leftnya berada di sel B6 di sini ya. If left B6, 2. Nah, koma 2 di sini artinya pada posisi B6, sel B6 diambil sebanyak 2 digit. Ya, kurung tutup sama dengan, nah berapa tadi katanya? 70. Nah, jika yang diambil dari sebelah kiri ini angka 70, 2 digit dari sebelah kiri ini angka 70, maka ketentuannya apa katanya? Teknik. Fakultas teknik. Oke, jika bukan, misalkan ternyata bukan 70, ternyata 71, berarti ekonomi. Nah, seperti ini ya. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Nah, selanjutnya tadi saya lupa nggak dijelaskan di sini. Saya bilang koma, padahal penulisannya titik koma ya. Nah, di komputer saya kebetulan titik koma formatnya, mungkin di komputer teman-teman formatnya menggunakan koma ya. Jadi disesuaikan nanti dengan format yang ada di komputer teman-teman semuanya. Oke, untuk yang ke bawahnya tinggal kita kopikan aja ke bawah. Maka kita cek, yang 70 itu adalah teknik, yang 71 adalah ekonomi. Ini 70 teknik, ini 71 adalah ekonomi. Oke, itu ya, mudah-mudahan bisa. Nanti silahkan diikuti. Selanjutnya kita akan coba mengisikan kolom program studi, di mana ketentuannya diambil 2 digit dari digit ketiga. Nah, diambil 2 digit dari digit ketiga, yaitu ini. Nah, dari digit ketiga angka 2 sebanyak 2 digit, 26 dan 27. Nah, ketentuannya jika 26 maka teknik informatika, jika 27 ekonomi bisnis. Nah, kalau yang ini kita kombinasikan fungsi if-nya dengan fungsi mid. Kalau tadi dengan fungsi left, sekarang dengan fungsi mid. Mudah-mudahan masih ingat penulisan fungsi mid atau fungsi string mid di Excel di tutorial sebelumnya. Kita langsung aja sama dengan if mid. Nah, kita akan mengambil dari tengah yang ada di sel B6. If bit B6 pada digit keberapa tadi akan kita ambil pada digit kedua, diambil berapa digit? Ya, diambil 2 digit dari digit diambil 2 digit dari digit ketiga. Sorry ya. Dari digit ketiga diambil sebanyak 2 digit. Ya, 3,2 itu artinya pada digit ketiga diambil sebanyak 2 digit. Nah, jika if mid B6, 3,2 sama dengan 26 ya, berarti apa? Program studinya teknik informatika. Nah, jika ternyata bukan 26, berarti ekonomi bisnis. Nah, mudah-mudahan penggunaan fungsi if masih ingat di Excel di tutorial sebelumnya. Selanjutnya kita enter. Nah, maka hasilnya yang pertama teknik informatika. Kenapa? Karena di sini kodenya 26. Kita kopikan ke bawah. Apakah yang ke bawahnya ekonomi bisnis? Betul. Karena di sini kodenya 27, maka program studinya adalah ekonomi bisnis. Oke, itu tentang program studi. Selanjutnya tahun masuk. Nggak beda jauh dengan program studi, di mana tahun masuk menggunakan penggabungan fungsi if dan fungsi mid, karena tahun masuk diambil dari tengah, yaitu diambil dari digit kelima sebanyak 4 digit. Ya, diambil dari digit kelima sebanyak 4 digit, yaitu yang ini ya. Nah, berarti sama dengan if mid.
Nah, B6 karena kuncinya ada di B6, diambil dari digit kelima sebanyak 4 digit. Nah, ya. Oh maaf, ini mah nggak pakai if ya, maaf, ini hanya mengambil data aja, nggak ada ketentuan ya. Berarti langsung aja sama dengan mid. Nah, B6, 5,4. Artinya kita mengambil dari digit kelima sebanyak 4 digit, enter. Nah, maka keluar langsung hasilnya 2019 dan yang terakhir 2018. Kita cek ya, betul ya, yang terakhir 2018. Dan yang terakhir adalah kolom jenjang studi. Nah, ini untuk kolom jenjang studi sama dengan program studi, yaitu menggunakan penggabungan fungsi if dan fungsi mid. Ya, fungsi if dan fungsi mid diambil pada digit ke-9 sebanyak 1 digit. Ini ya. Nah, ini. Kita langsung aja sama dengan if mid B6 sama seperti tadi. Pada digit ke-9 diambil sebanyak 1 digit. Ya, sama dengan 3, maka apa? Diploma 3. Nah, jika ternyata bukan 3, berarti sarjana. Tutup, enter, maka keluar hasilnya seperti ini. Oke, nah itu teman-teman semua tentang penggunaan rumus fungsi if yang digabung dengan fungsi string, sebagai contoh fungsi left dan fungsi mid di Microsoft Excel. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mencoba. Semoga penulisan rumusnya sukses. Kalau tidak sukses, mohon diulangi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.